Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya akan menjelaskan proses instalasi firmware Pro 17. Sampai saat ini, untuk firmware workstation itu sudah versi 17 titik sekian ya. Nanti bisa kita lihat di official laman firmware.com. Nah, ketika kita berbicara mengenai firmware, artinya kita akan melakukan aktivitas interaksi dengan komponen pada software aplikasi yang berbasis pada virtualisasi. Jadi sampai saat ini banyak beberapa perusahaan yang menerapkan untuk teknologi virtualisasi ini. Salah satunya adalah si firmware ini ya. Nah, di sini untuk tahapan firmware workstation Pro 17 ada beberapa persyaratan yang harus kita ketahui untuk menjalankannya. Yang pertama itu akan berbicara yang sesuai atau kompatibel dari ketika menjalankan perangkat firmware ini di sistem operasi yang ada pada PC ataupun komputer yang kita miliki ya. Nah, yang pertama itu berbicara mengenai kompatibel 64 bit x86. Nah, untuk 64 bit ini komputer ataupun laptop kita ya, komputer atau laptop kita harus sudah 64 bit ya, baik Intel ataupun AMD untuk prosesornya. Nah, untuk x86 ini itu bicara mengenai hardware ya. Tapi kebanyakan memang untuk laptop ataupun perangkat komputer saat ini sudah didukung oleh x86 ini. Nah, kemudian untuk core-nya ya, untuk core prosesornya itu minimal 1.3 GHz ya. Kemudian untuk RAM-nya itu 2 sampai 4 GB untuk yang direkomendasikan oleh firmware. Nah, firmware ini juga bisa dijalankan di beberapa sistem operasi ya. Di sini bisa kita lihat di Windows 11 ya, Windows 10, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows 8, Ubuntu, kemudian Red Hat Enterprise Linux ya. Ada beberapa sistem operasi yang bisa dijalankan ketika kita instalasi untuk firmware workstation ini. Nah, selanjutnya kita akan ke official untuk firmware-nya ya, supaya kita bisa lihat dari beberapa produk firmware ini. Nah, untuk mendownload workstation Pro 17 tadi, kita bisa ketikkan firmware.com, kemudian kita ke produk. Nah, sebelumnya kita bisa lihat di sini. Jadi banyak untuk produk dari firmware ini seperti workspace, ada cloud, ya, ada application, ada desktop, kemudian ada cloud, ya, kemudian ada security, ada network juga. Kemudian untuk workstation Pro 17 ini itu kategorinya masuk ke desktop hypervisor ya. Jadi kalau untuk Mac kita bisa gunakan Fusion ya. Untuk Windows dan Linux kita bisa gunakan Workstation Player dan Workstation Pro. Nah, Workstation Player ini kita bisa juga instalasi di sistem operasi kita ya. Nah, ini bersifatnya permanen karena free ya. Ini bisa kita gunakan permanen. Nah, untuk OS ini didukung oleh Windows 10 sampai nanti ya Linux Enterprise Server ya. Nah, di sini juga ada catatan untuk Windows 7 atau yang di bawahnya ini tidak support ya untuk versi 16. Mungkin di versi 15 atau 14 ke bawah yang support untuk Windows 7 ya. Nah, di sini yang diberitahu untuk yang firmware 16 itu disupport Windows 10, Windows 8, 7, XP ya. XP juga masih support untuk yang versi 16-nya ya. Nah, di sini kita lanjutkan. Kita akan melakukan instalasi untuk workstation yang ini ya, yang Pro. Nah, yang Pro ini memang hanya selama 30 hari ya. Lewat 30 hari kita akan perlu yang namanya key lesson-nya ya. Nah, di sini kita bisa download now ya. Kemudian kita bisa save di drive komputer kita.
kita bisa tentukan di mana untuk penyimpanannya. Nah, ketepatan untuk firmware 17 ini saya sudah download untuk meminimalisir durasi videonya. Nah, di sini saya ada download 2 yang saat ini sudah versi 17.5 ya. Kemudian saya akan install yang 17.0. Nah, di sini kita bisa double klik atau klik kanan ya. Nah, kemudian yes. Selanjutnya kita tunggu ya untuk prosesnya. Nah, seperti yang saya sebut tadi, jadi untuk firmware workstation Pro 17 ini ya, baik 16, kita membutuhkan nanti untuk key lesson-nya. Kita harus punya nanti ya setelah 30 hari pemakaian. Tapi ketepatan saya punya untuk lesson-nya. Jadi nanti saya tinggal input untuk lesson-nya. Nah, ini prosesnya ya. Kita next, kemudian accept ya, kemudian kita next. Nah, ini bisa kita pilih ya untuk pemilihannya, kita bisa centang ataupun kita tidak centang, bisa ya. Ini untuk firmware workstation konsolnya ini saya centang, kemudian next ya. Ini untuk update ya. Untuk customer experience-nya saya tidak centang, kemudian next ya. Ini di desktop, ini nanti ditampilkan di desktop atau di start menu ini ya, sistem operasi kita. Ini bisa di next ya, kemudian kita install. Kita tunggu proses instalasinya ya, sambil berjalan. Kemudian saya lanjutkan tadi pembahasannya untuk yang workstation player ini. Di sini kita bisa download free ya. Kita bisa download free, ini bisa permanen kita pakai atau kita gunakan. Ya, di sini kita bisa pilih versionnya 17, 16, 15 atau 14 ya. Nah, kemudian kita go download. Kita misalnya pilih yang 17 ya. Kemudian go download. Di sini juga kita bisa download ya untuk firmware workstation player. Sambil kita lihat untuk proses instalasinya. Jadi nanti ketika kita sudah install untuk firmware ini, jadi ketika kita mau melakukan simulasi ya, ketika kita mau pretest untuk praktikum, kita bisa melakukan instalasi di atas sistem operasi untuk beberapa atau banyak ya sistem operasi yang kita akan gunakan. Kemudian finish ya. Nah, setelah itu kita bisa lihat di start menu ya. Ini sudah ada ya, untuk instalasinya cukup sederhana. Nah, ini kita pilih firmware workstation Pro 17 ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Jadi nanti di sini ada workspace-nya ya. Apa saja misalnya perangkat emulator, perangkat sistem operasi, yang perangkat software ya atau perangkat lunaknya yang saya maksud. Ya, ini ada workspace-nya. Kita bisa nanti lihat apa saja yang sudah kita install di firmware ini ya. Di sini ada beberapa menu yang ditampilkan ya. Ada menu file, edit, view, VM-nya. Nah, ini untuk start on-nya dan off-nya nanti ya. Nah, di sini, di bagian ini ada create a new virtual machine. Nah, ketika kita mau upload nantinya, nah di video selanjutnya saya akan melakukan upload untuk emulator perangkat jaringan. Jadi nanti di video-video selanjutnya saya akan menjelaskan atau melakukan konfigurasi untuk perangkat-perangkat jaringan berupa end devices ya, switch, router ya, untuk melakukan konfigurasi ataupun metode-metode yang ada di jaringan komputer ya, baik dari nanti dynamic routing-nya, bagaimana nanti untuk simulasi-simulasi metode-metode lainnya. Nah, di sini nanti kita bisa create new atau open virtual machine ya, yang ekstensinya misalnya OVA ataupun yang lain-lainnya. Nah, di sini kita bisa masukkan nanti enter license key ataupun kita request untuk license key-nya. Tapi ini nanti berbayar ya. Cukup sekian ya untuk video ini. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya untuk instalasi dan konfigurasi untuk
Pinet Lab emulator ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.